Halo Sobat Kilang, selamat datang di podcast Berbagi Ilmu Menyatukan Arah. Podcast ini diinisiasi oleh Loop Oil Kompleks 1, Produksi 2, Pertamina R4 Cilacap. Oke, bareng saya Bira, hari ini kita bakal ngobrol yang seru banget nih teman-teman. Yang pastinya bisa kita ngobrolin tentang pekerjaan, ilmu, pengalaman, dan juga kita akan dapat insight yang bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan di kehidupan kita dalam pekerjaan maupun di kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Oke, saya nggak mungkin sendiri dong hari ini. Oke, saya punya narasumber yang sangat-sangat hebat nih teman-teman. Beliau ini merupakan seseorang yang selalu menginspirasi di dalam timnya gitu. Dan untuk pengalamannya sendiri sudah tidak usah diragukan lagi nih teman-teman. Beliau mempunyai segudang pengalaman. Oke, kita sambut Pak Ridan. Halo, selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Sabira, Alhamdulillah baik-baik saja Sabira. Terima kasih sudah diundang gabung di podcast ini. Alhamdulillah kabar baik ya Pak hari ini. Saya juga senang banget loh bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak Ridan di sini. Ya, jadi teman-teman beliau ini merupakan section head di Loop Oil Kompleks 1 atau di Lok 1 ya Pak. Ya. Jadi sebelum menjadi section head di Lok 1 nih Pak, bisa diceritakan sedikit gak sih gimana perjalanan karir Pak Ridan bisa sampai saat ini gitu Pak? Ya, baik Sabira. Jadi kalau diceritain dari awal mungkin terlalu panjang ya. Panjang karena Terlalu pengalamannya banyak banget nih teman-teman. Jadi singkatnya saya memulai karir di Pertamina ini memang benar-benar dari bawah ya, dari level teknis sebagai operator ya. Kemudian karena terus semangat untuk belajar dan berkembang, akhirnya dapat kesempatan untuk posisi ke leadership seperti sekarang ini ya. Dulu awalnya saya dari bagian fuel oil kompleks 2 ya, baik di primary proses maupun secondary proses. Di situ cukup lama, sekitar 28 tahun ya. Wah, Kemudian keren. bergeser ke ship superintendent ya 3 tahun, dan 1 tahun terakhir bergabung di LOC 1 ya. Jadi selama perjalanan karir saya yang cukup lama tersebut, saya banyak belajar tentang proses ya, belajar tentang kerjasama tim, dan tentunya berbagi ya ilmu dan pengalaman dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Iya. 28 tahun loh teman-teman di Fuel Oil Kompleks 2 ya Pak? Iya betul Sabira. 28 tahun, umur saya aja baru 25 tahun teman-teman. Bahkan dari saya belum lahir aja Pak Ridan udah di Pertamina loh. Berarti Pak Ridan dari awal udah di Cilacap ya Pak? Dari awal Alhamdulillah saya asli Cilacap, penempatan juga di Cilacap sampai dengan Oh sekarang iya, Sabira. sekarang di Ini Cilacap. suatu kenikmatan. Iya, sangat cinta banget sama Cilacap gitu ya Pak. Iya. Oke, dari perjalanan karir yang sangat panjang itu ya Pak, semangat apa sih Pak yang Bapak anut sampai sekarang Bapak bisa sampai di titik ini gitu Pak? Ya, yang utama sih semangat untuk terus ingin berkembang Sabira. Karena dunia kerja ini kan cepat banget berubah ya. Kalau kita nggak terus belajar, kita akan ketinggalan. Jadi saya selalu tanamkan mindset untuk terus belajar. Dan ilmu yang sudah saya pelajari sebisa mungkin juga saya sharing, saya bagikan kepada teman-teman dan juga kepada tim saya. Seperti itu. Itu betul-betul mindset yang bagus banget atau teman-teman, mindset berkembang. Jadi kita tidak bosan untuk belajar terus gitu karena ya seperti yang kita tahu zaman semakin berkembang. Jadi kita harus terus belajar gitu ya Pak untuk Ya. mengimbangi zaman untuk beradaptasi begitu ya Pak. Oke, untuk podcast ini sendiri nih Pak, ini kan kita baru nih ya Pak, perdana nih Pak sekarang. Kita baru mau launching, jadi bisa di-spill dikit nggak Pak? Untuk podcast ini tuh apa sih Pak, sharing knowledge-nya seperti apa begitu Pak? Ya, jadi gini, program sharing knowledge ini ya, yang dikemas dalam bentuk podcast ini inisiatif dari LOC 1 ya, untuk bagaimana kita membuat budaya belajar yang aktif dan menyenangkan ya. Kita pengen setiap orang bisa saling belajar satu sama lain ya. Nanti teman-teman yang sudah punya pengalaman, teman-teman leader ataupun expert ya, nanti bisa bergantian ya berbagi sharing knowledge dengan fasilitas podcast seperti ini. Jadi bukan hanya training formal saja yang akan dibagikan, tapi juga pengalaman-pengalaman nyata di lapangan juga seperti itu.
Untuk belajar yang menyenangkan ya Pak. Jadi Ya. sekarang ini udah gak ada alasan ya Pak untuk gak mau belajar, karena kita udah gampang banget nih ya Pak. Kita ada bikin podcast, sharing knowledge di sini dengan hanya streaming di YouTube kita bisa dapat ilmu loh ya Pak. Nah, betul sekali. Mudah sekali sekarang untuk nyari ilmunya. Iya, Heeh. nah jadi untuk selain sharing knowledge ini Pak, manfaat utama dari program podcast ini apa sih Pak? Banyak banget Sabira. Salah satunya ya biar ilmu tidak berhenti di satu orang saja. Ya. Kalau semua orang bisa saling sharing, tim akan menjadi lebih kuat ya. Selain itu bisa meningkatkan kolaborasi antar fungsi, antar bagian, antar divisi. Kita jadi tahu pekerjaan mereka, kita juga tahu tantangan yang mereka hadapi. Ini juga sesuai dengan tata nilai akhlak ya di perusahaan Di kita, perusahaan kita ya Pak. bahwa untuk selalu adaptif dan kolaboratif. Kolaboratif. Ya, jadi seperti Iya. itu, Sabira ini. Intinya begitu ya Pak, kita dalam bekerja tim itu kolaborasi itu sangat penting ya Pak. Ya salah satunya tujuan dari sharing knowledge ini adalah agar kita dapat lebih berkolaborasi gitu Iya, ya Pak. dan bisa saling support. Iya, saling itu support. penting juga itu saling Ah, support. Nah selain itu ada visi misinya nggak sih Pak dari podcast ini? ya, ya karena ini tentang adaptif dan kolaboratif ya, sehingga visinya juga membangun budaya kerja yang berbasis pembelajaran dan kolaborasi tadi ya. Misinya memastikan bahwa semua orang ya, semua pekerja mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa tumbuh, belajar, berkembang dan berbagi tentang ilmu dan pengalaman yang mereka miliki. Seperti itu, Wah, Vira. itu keren banget visi misi dari podcast ini. Semoga kita semua bisa saling sharing knowledge terus, bisa terus belajar dan juga difasilitasi dengan podcast ini sehingga semakin mudah gitu ya Pak kita untuk belajar. Ya, betul. Nah, kita lanjut ke topik inti nih Pak. Topik inti dari sharing knowledge kita hari ini yaitu tentang BFO. Karena kebetulan Pak Ridan ini merupakan expertise dari BFO nih teman-teman. BFO itu adalah Boiler Furnace Optimization. Nah, mungkin untuk orang awam itu dengarnya aja udah, wah apa tuh gitu. Bingung mungkin ya. Nah, kita tanya nih sama expertnya sekarang. Mungkin untuk orang awam gitu yang baru mendengar gitu. BFO itu apa sih Pak? Ya. Jadi BFO ini adalah suatu program ya pembelajaran yang digulirkan oleh perusahaan ya, yang di-lead oleh teman-teman ECLC ya. Ini berlaku untuk semua RU dan di tracking secara khusus oleh pusatnya. Jadi BFO ini Boiler and Furnace Optimization. Ini bagaimana equipment yang sangat kritikal di unit pengolahan kita yaitu boiler dan furnace ini dapat beroperasi dengan baik ya, dengan aman ya. Kemudian juga dilakukan optimasi di situ. Karena kita tahu bahwa insiden-insiden, kejadian-kejadian kebakaran, explosion dan lain sebagainya itu seringkali terjadinya di boiler ataupun furnace ya. Sehingga ini harus benar-benar kita jaga jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian juga penggunaan fuel ya, bahan bakar di boiler dan furnace ini kan sangat besar ya, sebagai salah satu biaya operasi. Nah, dengan BFO ini kita nanti akan mengetahui, memahami untuk melakukan optimasi, meminimais, menekan penggunaan fuel ya, sehingga nanti efisiensi daripada furnace akan optimal dan penghematan biaya fuel dapat ditekan seoptimal mungkin. Seperti itu, Sabira kurang lebihnya. Ya, jadi BFO ini sangat penting sekali ya Pak. Dia selain optimasi furnace juga bisa menekan cost dan juga masih ada faktor-faktor lain gitu ya Pak. Betul, Sabira. Dari tadi kita singgung optimasi gitu Pak. Ya. Untuk langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mencapai optimasi itu apa sih Pak, langkah apa? Ya, jadi gini, optimasi di furnace ya, mungkin saya lebih banyak nanti arahnya membahas mengenai furnace ya, karena di bagian Di kita kilang kita adanya furnace ya, Pak. Iya, boiler kita di nggak ada teman-teman boiler. utilities ya. Jadi kita sebelum melakukan optimasi, kita harus mengoperasikan furnace ini beroperasi dengan aman dulu ya, dengan benar, dengan aman dan handal ya. Kalau sudah aman dan handal beroperasinya, baru kita bisa lakukan optimasi. Nah, ada 3 aspek supaya furnace ini bisa beroperasi dengan aman dan handal.
Pertama, aspek people atau manusianya. Nah, bagaimana si manusia ini mempunyai kompetensi ya, pemahaman yang memadai terhadap furnis tadi. Ya. Kemudian dalam bekerja menerapkan pola pikir aman, ya, pola pikir aman, HSE Golden Rule, kemudian tahu apa yang mereka lakukan, resikonya apa, mitigasinya apa, dan bisa mengendalikannya, seperti itu. Jadi pola pikirnya aman. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek proses ya, atau prosedur. Bahwa furnis beroperasi ini harus ada prosedurnya, ya. Harus ada SOP-nya. Ya. Baik itu prosedur untuk startup, prosedur shutdown maupun prosedur-prosedur pada saat kondisi emergensi, serta prosedur dalam kita mengoperasikan beberapa alat atau penunjang di daerah furnis tersebut ya. Misalnya kayak perpindahan fuel dari fuel oil ke fuel gas dan sebaliknya, atau cara menjalankan short flowing, yang ada short flowingnya itu harus ada prosedurnya juga. Kemudian pada saat kondisi sudah normal operasi furnis ini, kita juga harus selalu melakukan pemantauan ya, pengecekan secara berkala dalam bentuk POC plus ya. Kita harus memastikan bahwa furnis kita dapat beroperasinya ini adalah dalam rentang operating window. Jadi tidak boleh di atas maupun di bawah ya. Apabila ada deviasi ya, ada kelainan, segera dilakukan adjustment ataupun koreksi ya oleh teman-teman operator maupun panelman. Apabila butuh support dari bagian lain, segera dihubungi. Misalnya dari engineering, CLC, atau dari teman-teman maintenance ya, untuk melakukan perbaikan equipment yang perlu dilakukan perbaikan. Kemudian aspek berikutnya adalah aspek ketiga mengenai peralatan itu sendiri. Jadi furnis ini peralatan yang sangat kritikal. Di situ ada api ya dari pembakaran bahan bakar di dalam suatu confined space ya. Dan di situ juga ada fluida-fluida yang dipanaskan, yaitu hidrokarbon dan hidrogen dan lain sebagainya. Ini kan sangat berbahaya apabila kita salah dalam pengendaliannya, dalam pengoperasiannya. Nah, peralatan di sini ada suatu alat ya untuk melindungi furnis ini dalam bentuk instrumentasi, yaitu namanya safeguarding. Jadi safeguard di sini harus posisinya itu aktif ya, tidak boleh di bypass ya. Karena apa? Karena namanya operasi itu kan ada kadang-kadang ada kondisi-kondisi transien, kondisi-kondisi yang tidak kita kehendaki tapi terjadi ya. Misalnya ada perubahan-perubahan sesuatu yang mendadak atau ada kelainan-kelainan yang sangat berbahaya, maka nanti furnis tersebut dengan sensor safeguarding yang aktif akan men-trigger untuk melakukan auto shutdown dan lain sebagainya. Kemudian peralatan-peralatan pendukung ya, penunjang yang ada di furnis itu juga aksesoris-aksesorisnya itu ada dan tersedia dan dapat berfungsi dengan baik. Dan itu akan mempermudah pengendalian kita dalam pengoperasian dapur. Nah, apabila ketiga aspek tersebut dipenuhi, insya Allah operasional furnis kita akan aman dan handal. Dan jangan lupa kita selalu berhati-hati dan berdoa sebelum melakukan pekerjaan. Iya. Begitu kurang lebihnya. Itu penting banget ya Pak untuk berdoa dan berhati-hati. Jadi untuk melakukan optimasi itu ada 3 aspek ya Pak. Manusia, prosedur atau proses, dan juga peralatan. Ini saya mohon koreksi loh ya Pak kalau misalnya saya salah. Ya karena kebetulan saya juga belum BFO nih Pak. Makanya saya seneng banget nih bisa ngobrol-ngobrol sama Bapak tentang BFO, karena ya memang saya juga belum latihan BFO nih. Jadi saya mau koreksi lah dari Bapak ya. Ya, siap. Gitu. Lalu untuk selain optimasi tersebut gitu Pak, materi-materi BFO itu apa lagi sih Pak? Ya. Jadi tadi adalah materi tentang keselamatan proses tadi ya, di furnis atau boiler kita. Kemudian setelah beroperasi dengan aman, normal dan handal, baru kita lakukan optimasi. Nah, salah satunya optimasi mengenai nyala api ya, atau kontrol nyala api ya, atau flame pattern umumnya seperti itu. Nah, kita harus tahu ya bahwa nyala api yang bagus itu seperti apa sih, gitu kan? Semua orang kan pemahamannya berbeda-beda ya. Nah, tapi ini ada ciri-cirinya nyala api yang baik seperti apa.
Pertama adalah nyala apinya itu tidak berasap, ya, tidak berasap. Kemudian tidak ada tetesan minyak kalau menggunakan fuel oil, seperti itu. Kemudian bentuknya itu lurus, ya, lurus, tidak goyang atau tidak melambai-lambai ke samping atau kiri, ya. Kemudian tingginya juga harus dibatasi, ya. Yang ideal itu maksimal adalah ketinggian nyala apinya setengah dari tinggi kabin. Iya. Kemudian mempunyai nyala api yang cerah, ya, sesuai dengan jenis bahan bakarnya. Warnanya itu kalau bahan bakarnya fuel gas, nyalanya itu biru agak-agak kuning. Kalau bahan bakarnya fuel oil, itu nyalanya kuning, kadang-kadang agak oranye gitu yang cerah. Seperti itu. Itu tanda-tanda ciri-ciri nyala api yang baik, gitu ya. Apa sih faktor-faktor yang membuat nyala api ini supaya baik, gitu ya? Pertama dari faktor burner sistemnya sendiri. Ya. Pastikan bahwa air register di situ dapat berfungsi dengan baik, ya, baik primary maupun secondary-nya. Itu bisa dioperasikan dengan baik. Kemudian dari faktor kabin, ya, kabin di sini harus pressure-nya negatif, ya, atau draft-nya negatif. Pastikan draft-nya itu sesuai dengan desainnya. Nah, kemudian faktor berikutnya dari mungkin oil tip-nya, ya, baik tip oil maupun tip fuel gas-nya. Nah, terutamanya tip oil ini. Tip oil kan sering sekali terjadi kerusakan, lubang-lubangnya itu sudah tidak sesuai. Ini pastikan lubang-lubang oil tipnya masih sesuai, ya. Kemudian juga secara rutin dilakukan pembersihan. Ya. Kemudian faktor berikutnya untuk yang mempengaruhi nyala api adalah dari fuelnya sendiri. Ya. Pastikan fuelnya, kalau fuel oil temperaturnya juga harus terpenuhi, ya, minimal antara 80 sampai 120 derajat Celcius. Gitu. Kemudian pressure-nya juga cukup, kemudian viskositasnya juga sesuai dengan speknya. Jadi seperti itu untuk nyala api, ya, nyala api yang baik atau flame pattern. Gitu, seperti itu. Berarti kita itu harus selalu mengecek, ya Pak, kondisi dapur itu nyala apinya seperti apa, baik atau tidak, agar kita bisa segera menanggulangi apa yang salah, begitu ya Pak? Ya, betul sekali, Sabira. Oke, terkait yang lainnya gimana Pak, selain nyala api itu? Oke, jadi kemudian kalau nyala apinya sudah bagus, sudah benar, ya, kemudian kita melakukan optimasi terhadap O2, ya, optimasi O2. Nah, ekses air itu, ekses air ini adalah jumlah udara pembakaran di atas kebutuhan stokiometri untuk pembakaran yang sempurna, ya kan. Kita di dapur itu kan kalau secara teorinya kan pembakaran sempurna tidak ada ekses, ya. Nah, tapi kita untuk memastikan bahwa bahan bakar semua terbakar dengan sempurna, maka kita kasih ekses, ya, kelebihan udara pembakaran. Nah, tapi itu kan dibatasi juga. Kemudian kalau O2 ekses, ini adalah jumlah O2 di dalam udara pembakaran yang tidak ikut terbakar. Nah, karena O2 ini kalau di udara itu kan jumlahnya 21%, ya, 79%-nya nitrogen. Maka ekses air itu ada korelasinya dengan ekses O2. Itu ada rumusnya juga situ. Misalnya ekses air sama dengan jumlah O2 dibagi dalam kurung 21 dibagi O2 tutup kurung kali 100%. Nah, karena O2, karena yang kita monitor yang di dapur kita itu kan O2 eksesnya, itu kan, sehingga kalau ada pertanyaan ekses air itu bisa menggunakan korelasi rumus yang tadi. Nah, O2 ini harus dijaga benar. Ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas pembakaran dan efisiensi. Ya. Jadi kalau bahan bakarnya menggunakan fuel gas, ekses O2-nya cukup 2-3%. Kalau bahan bakarnya fuel oil, ekses O2-nya adalah 4-5%. Apabila bahan bakarnya didual, sebagian ya di tengah-tengahnya lah, antara 3-4%. Ya. Kita harus tahu kenapa O2 ekses ini dibatasi, baik itu minimalnya maupun maksimalnya. Ya. Kita pembakaran di furnace
apabila O2-nya terlalu tinggi, ya di atas persyaratannya, di atas yang eh, dikehendaki, ini sama saja kita melakukan pemborosan. Ya. Kita akan membuang rupiah, membuang dolar yang secara terus-menerus lewat stack. Stack, Ya. iya. Ya. Karena panas yang harusnya terserap ini terbawa oleh O2 excess tadi yang berlebih, keluar lewat stack. Itu pemborosan. Kemudian demikian juga kalau kita O2 eksesnya itu di bawah dari minimumnya. Ya, tadi. Kalau fuel gas kan minimal 2, fuel oil minimal 4 gitu ya. Kalau di bawah itu nanti akan berekses, berakibat pembakarannya tidak sempurna. Ya. Pembakaran tidak sempurna itu langsung kelihatan, nanti nyala apinya dia akan berjelaga. Ya. Kalau berjelaga nanti jelaganya bisa nempel di start tube, di konveksi dan lain sebagainya. Kemudian nyala apinya juga nanti tidak cerah, tidak lurus, dia akan goyang dan melambe-lambe gitu. Nah, kemudian kurang dari udara pembakaran tadi yang kurang, di samping boros bahan bakar, itu juga aspek safety-nya yang lebih penting lagi, ya. Karena jika udara pembakaran kurang, bisa berakibat dapur kita flashback gitu ya. Jadi sangat berhati-hati teman-teman operator di dapur apabila mendapati udara yang jauh di bawah minimumnya ya, O2 excess-nya. Pada saat terutama kan otomatis namanya operator dia akan mengecek nyala api, ya kan. Jadi pada saat membuka peephole, terutama peephole yang tidak ada pelindungnya kaca, itu harus benar-benar hati-hati. Ya. Itu kalau flashback itu biasanya api malah ngejar dia, iya. Ngejar ke luar pada saat kita membuka peephole, ya, karena dia mengejar udara, mengejar oksigennya gitu. Sehingga harus hati-hati. Jadi ada cara atau trik supaya kita juga tidak kena paparan panas pada saat terjadi flashback ya. Kita gunakan APD yang sesuai, sarung tangan dan kacamata ya. Kacamata safety atau kacamata anti silo yang khusus untuk dapur. Jadi pada saat kita membuka cover peephole, misalnya tangan kiri, tangan kanannya juga harus posisi melindungi wajah kita, dan wajah kita tidak boleh langsung di depan lubang peephole, harus bergeser seperti itu. Ini kalau sudah dibuka beberapa saat, kondisinya aman, baru boleh kita melakukan pengecekan nyala api lewat peephole tadi. Nah, bahaya yang lebih besar lagi adalah apabila secara terus-menerus kekurangan oksigen ini dalam jangka panjang, dalam jangka yang lama, itu bisa, yang paling ekstrim adalah bisa terjadinya explosion seperti itu, ya, karena terakumulasi fuel di dalam kabin tapi udaranya berkurang. Seperti itu, Sabira. Jadi sesimpel oksigen pun ini sangat-sangat diatur ya Pak. Ya tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit, dan akibatnya juga bisa fatal sekali gitu ya Pak. Kalau misalnya kurang bisa terjadi flashback, kalau misalnya kelebihan juga kita membuang banyak oksigen gitu ya Pak. Boros jadinya. Iya boros jadinya. Ujung-ujungnya ke kos lagi ya Pak ya. Betul. Jika kosnya terbuang berlebih ya jadi tidak optimal lagi ya, jadi tidak optimasi lagi ya Pak. Ya. Oke, lalu jadi kalau yang dari saya bayangin itu di furnace itu seperti masak gitu ya Pak. Jadi kita dengan fuel dan oksigen yang pas agar kita bisa memasak fluida yang ada di dalam furnace itu dengan sempurna gitu ya Pak. Betul. Oke, lalu selain tadi pertama ada nyala api. Nyala api. Yang kedua ada oksigen. Nah, yang ketiga apa nih Pak? Ya. Jadi optimasi berikutnya yang bisa dilakukan adalah meminimize stack loss. Ya, stack loss itu apa? Stack loss itu adalah sejumlah panas yang hilang atau terbuang, ya, yang terbawa flue gas keluar lewat stack. Ya. Nah, ini hal-hal yang mengakibatkan terjadinya stack loss ya. Pertama adalah draft ya, atau bukaan dampernya terlalu besar. Bukaan damper terlalu besar menyebabkan draftnya terlalu vakum, terlalu negatif. Ini akan menyebabkan stack loss ya. Kedua adalah bukaan
air register terlalu tinggi. Ini juga menyebabkan stack loss. Kemudian temperatur di stack yang tinggi, ya. Temperatur di stack yang tinggi ini bisa karena draftnya terlalu tinggi, bisa juga karena penyerapan panas di daerah konveksi yang tidak maksimal. Jadi seperti itu. Kemudian dari nyala api juga. Dapur atau furnace dengan beberapa jumlah burner, ya, dengan pressure fuel di masing-masing burner yang tidak seragam, ya, akan menyebabkan nyala api juga tidak seragam. Pressure yang tinggi menyebabkan api yang tinggi, itu akan menyebabkan stack loss juga. Seperti itu Sabira. Kemudian khusus di daerah konveksi tadi, ya. Jadi kalau temperatur di stacknya panas, itu kan stack loss-nya tinggi. Ini salah satu penyebabnya adalah penyerapan panas di daerah konveksi yang tidak maksimal. Kita bisa lakukan shot blowing, ya, shot blowing. Ini untuk membuang jelaga-jelaga yang ada di stud tube di daerah konveksi section, ya, seperti itu. Kemudian juga bisa juga dilakukan chemical cleaning, ya. Chemical cleaning bisa secara online maupun pada saat stop unit, ya. Kemudian berikutnya adalah dalam kita menjalankan shot blowing, jangan lupa tanya temperatur stack, ya, ke teman-teman di panel gitu. Kita catat dulu temperaturnya berapa, nanti kita jalankan shot blowing, ya. Nah, shot blowing dinyatakan berhasil apabila salah satu parameternya adalah temperatur stacknya bisa turun. Ya. Jadi nanti catat sebelumnya berapa, setelahnya berapa. Seperti itu. Karena dengan penurunan temperatur stack secara teori ini, ya, 20 derajat Celcius itu akan meningkatkan efisiensi furnace sebesar 1%. Itu sangat besar untuk fuel kita karena akan beroperasi secara terus-menerus 24 jam. Jadi seperti itu untuk stack loss. Nah, tadi kan disebut nih Pak, untuk stack sendiri temperaturnya tidak boleh terlalu tinggi. Nah, memang maksimal di berapa sih Pak itu temperaturnya? Ya. Jadi masing-masing furnace ini punya desain temperatur stacknya sendiri-sendiri, Sabira. Gitu. Jadi tidak sama. Ya. Ada yang sekitar 280, ada yang 300, bahkan di atas 300, ya, sesuai desain furnace masing-masing. Tapi di situ juga pada intinya bahwa semakin kita mengoperasikan mendekati desainnya akan semakin bagus gitu, ya. Tapi tidak boleh terlalu rendah juga. Karena ada konsen juga di situ bahwa temperatur stack yang terlalu rendah ini bisa mengakibatkan sulfur yang ada yang terbawa oleh fuel tadi ketemu titik dew point-nya, ya. Titik dew point itu titik embun, ya, di dalam stack, sehingga nanti sulfur tadi nanti bisa mengembun, nanti berubah bentuk menjadi liquid atau solid padatan menempel di dinding stack yang menyebabkan korosif, atau bisa nanti akan jatuh dia akan menumpuk di stud tube, ya. Itu akan menyebabkan falling di daerah konveksi section. Seperti itu, Sabira. Jadi tetap balik lagi ke desain tiap furnace, ya Pak. Tiap furnace itu beda-beda dijaga untuk temperatur stacknya untuk meminimalisir stack loss itu, ya Pak. Iya, betul. Oke, ini benar-benar ilmu yang bagus banget sih teman-teman. Seneng banget saya bisa ngobrol sama Bapak gitu, jadi lebih tahu gitu, jadi lebih bisa mendalami tentang furnace, dan juga mungkin nanti bisa selebihnya bisa di pelatihan, ya Pak, untuk mengenai materi ini, ya Pak. Ya, nanti di materi BFO kalau ada panggilan tuh di teman-teman SLC, nanti materi-materi ini akan disampaikan lebih detail lagi, ya Pak. Seperti tadi ada rumus-rumus untuk menghitung O2 excess, itu kan akan dipelajari lebih lanjut, ya Pak. Betul. Kalau pelatihan itu kan waktunya cukup lama, ya, sampai 3 hari seperti itu. Lalu setelah stack loss itu apa lagi, Pak? Ada materi berikutnya yaitu cabin loss juga, ya, cabin loss. Hasil pembakaran di dalam furnace tetap ada lossesnya, ya, salah satunya lewat kabin.
tapi ini kan harus dibatasi. Ya. Temperatur kabin, dinding kabin furnace kita itu idealnya adalah sekitar 80 sampai 85 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman operator yang bagian dapur, bagian furnace biasa merasakan yang sudah peka gitu ya, merasakan hari ini atau biasanya temperaturnya seperti ini, kok tiba-tiba kita terasa panas gitu pada saat jalan di pinggir dinding dapur tadi. Nah, kita harus curiga bahwa di sini terjadi kabin loss yang cukup tinggi. Kemudian nanti bisa ngambil ngambil alat ya untuk ngecek temperaturnya berapa sih dinding kabinnya dengan termogan atau dengan alat kamera FLIR atau infrared dan lain sebagainya, itu kan bisa untuk mengecek. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan kabin loss ini? Kabin loss tadi kalau dindingnya terasa panas, itu lebih panas dari biasanya, ini bisa kemungkinan karena refraktorinya yang sudah rusak di dalam, bisa retak-retak atau bahkan mungkin ambrol. Ya. Ini refraktori di dinding atau di lantai atau bahkan di wall end-nya itu ada yang rontok. Itu menyebabkan kabin loss. Selain itu juga aksesoris yang ada di dinding ini tidak tertutup ya. Misalnya lubang peephole itu terbuka. Kemudian explosion door juga ada yang terbuka. Kemudian di jalur header box maupun crossover itu di sela-sela pipanya isolasinya rusak ya, tidak rapat oleh isolasi ya. Atau biasanya yang sering ini adalah di refraktori yang sering rusak itu biasanya di daerah ini juga manhole ya. Jadi kalau ada manhole ya biasanya karena dia sering buka tutup pada saat TA maintenance, digeser, rusak, lupa tidak diperbaiki, nah tidak ada refraktorinya, tidak ada isolasinya, tidak ada glass wool-nya, menyebabkan nanti di situ juga panas ya di daerah manhole maupun di daerah explosion door yang biasanya juga suka rusak isolasinya. Jadi seperti itu Mbak Sabira untuk kabin loss. Oh iya, berarti untuk operator sendiri harus peka ya Pak dengan keadaan seperti sesimpel kita biasanya lewat furnace nggak panas, terus sekarang jadi panas, kita harus sudah tahu bahwa itu sudah ada penyimpangan ya Pak, dan harus segera kita perbaiki gitu ya Pak. Nah, karena lumayan juga itu kabin loss itu, mungkin sekitar 2-3% ya dari hasil pembakaran itu dia losses lewat panasnya kabin. hilang gitu ya Pak. Di daerah kabin tersebut gitu. Jadi teman-teman operator tadi pastikan lubang-lubang terutama lubang-lubang peephole lah, kadang-kadang sering terbuka ini. Nanti untuk ditutup ya secara rapat gitu. Karena kan peephole kita sering buka juga ya Pak untuk ngecek nyala api. Mungkin ada yang belum tertutup rapat atau bagaimana, itu ya Pak harus diperhatikan gitu ya Pak. Iya, betul. Berarti tadi kita udah ada berapa? 4 nih ya Pak. Ada nyala api, oksigen, stack loss dan juga cabin loss. Lalu yang selanjutnya ada apa tuh Pak? Ya. Jadi ada materi berikutnya adalah minimize fouling ya. Fouling baik yang ada di internal maupun eksternal tube ya. Fouling ini dapat didefinisikan sebagai akumulasi endapan yang tidak diinginkan pada permukaan perpindahan panas. Nah, fouling ini kalau di pengolahan minyak kita secara umum ada 2. Pertama adalah scaling, yang kedua adalah cooking. Scaling ini adalah fouling yang terbentuk ya karena adanya garam-garam ya yang terbawa oleh fluida yang dipanaskan. Garam-garam organik misalnya CaCl, MgCl dan lain sebagainya. Nah, kalau di unit primary, di unit CDU itu ada suatu alat untuk menghilangkan atau mengurangi garam, yaitu namanya desalter. Ya. Di CDU 1, CDU 2 itu ada semuanya desalternya. Nah, jadi kemudian fouling berikutnya adalah cooking. Ya. Cooking ini adalah peristiwa fouling yang terbentuk karena adanya insoluble asphalten pada temperatur thermal cracking. Ya.
bagaimana langkah-langkah untuk menghindari terjadinya cooking tadi ya. Itu pertama adalah memastikan dan memeriksa kandungan aspaltin di dalam fluida ini tidak melebihi batasan yang diizinkan, yaitu maksimal 0,02% weight. Ya. Kemudian menjaga temperatur operasinya atau COT-nya itu di bawah temperatur thermal cracking. Ya. Jadi kalau di CDU memanaskan crude oil itu maksimal COT dibatasi mungkin temperatur crackingnya itu sekitar 375-380, jadi dibatasi operasionalnya di bawah temperatur itu. Nah, kemudian falling ini kalau dibiarkan secara terus-menerus ya, tadi di samping mengurangi laju perpindahan panas antara hasil pembakaran dengan fluida yang dipanaskan ya, itu juga kalau dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan hotspot. Ya, hotspot nanti yang lebih parah bisa cuplik atau cubes. Iya, seperti itu. Kalau di furnace kita ya di 21 ya, karena fitnya long residue yang cukup viskos ya, kita gunakan injeksi steam coil ya, steam coil di masing-masing pas ya. Itu berguna untuk menciptakan aliran di dalam cup itu menjadi turbulen ya, sehingga menghindari terbentuknya tadi deposit ataupun kandungan-kandungan insoluble aspaltin tadi menempel di dinding cup seperti itu, Pak Sabira, mengenai falling. Oke Pak, kalau tadi kan di cabin loss ini kita bisa, operator itu bisa langsung tahu ya Pak, oh ini ada cabin loss nih, cabinnya jadi lebih panas gitu. Nah kalau misalnya di falling ini kita bisa lihat tanda-tandanya itu dari mana Pak? Kalau misalnya oh ini di tube-nya sudah ada falling gitu. Ya, jadi beberapa indikasi bahwa tube sudah mulai falling, terutama kalau di daerah radian ya, kita bisa melihat temperatur BWT. Bridge wall temperatur, ya. Ini temperatur BWT ini adalah temperatur di daerah radian tapi yang sisi atas sebelum masuk ke konveksi. Ya. Jadi apabila penyerapan panas di daerah radian ini tidak maksimal, maka temperatur BWT-nya akan tinggi. Satu itu. Nah, kedua, pressure drop ya, atau kinerja daripada nanti pressure drop-nya akan tinggi ya. Kalau kita punya parameter pressure di inlet dan outletnya bisa dibandingkan. Apabila sudah melebihi dari desain, artinya pressure drop sudah tinggi, berarti di situ sudah terbentuk falling juga. Kemudian juga dari pompa ya, pompa feednya ya, atau pompa inlet daripada dapur ya. Itu dengan flow rate yang sama, mungkin ampernya akan lebih tinggi ya. Kinerja pompanya lebih berat, itu juga bisa salah satu indikasi bahwa falling, karena untuk lebih diperlukan tenaga ekstra ya untuk mendorong aliran fluida tadi di dalam dapur. Jadi itu kurang lebihnya, Sabira. Oke, jadi ini untuk teman-teman operator atau panelman gitu harus selalu memperhatikan gitu dari temperatur BWT, juga dari ampere pompa ya. Jadi kita balik lagi harus peka sih ya Pak, jadi untuk melihat ada penyimpangan-penyimpangan apa nih. Nah untuk itu setelah falling itu ada apa lagi Pak? Setelah falling, materi berikutnya mengenai BFO adalah optimalkan flow. Nah, optimalkan flow di sini furnace di tempat kita umumnya itu inletnya menggunakan beberapa pas ya. Ada yang 2 pas, 4 pas, 6 pas, bahkan ada yang 8 pas ya dari satu furnace. Nah, optimalkan flow di sini sebenarnya yang paling ideal itu adalah flow masing-masing pas dapur itu sama, tapi juga temperatur coil outlet masing-masing pas tadi juga sama. Iya, itu yang paling ideal ya. Sehingga penyerapan panasnya itu maksimal dan beroperasinya juga lebih aman seperti itu. Namun dengan
desain furnish ya yang berbeda-beda, kemudian tingkat falling antar pas juga mungkin berbeda-beda, kemudian juga nyala api di burner itu tidak sama persis ya, besar kecilnya dan tinggi rendahnya, sehingga biasanya ditemukan temperatur masing-masing coil outlet pasnya itu berbeda-beda. Nah, padahal dari berbagai macam temperatur coil outlet tadi yang berbeda-beda itu nanti masuk ke satu header dan nanti akan diambil satu sensor untuk COT. Itu yang akan dihubungkan dengan pengendalian suplai bahan bakarnya, kan seperti itu. Nah, kalau temperatur coil tadi berbeda-beda ya dengan flow pas yang sama, ini kita bisa melakukan koreksi dengan melakukan penyesuaian dari flow pas-pasnya tadi ya. Supaya temperatur coil outlet masing-masing pas itu sama atau mendekati sama. Lah itu dengan mendekati sama nanti gabung di satu COT nanti akan yang mengirimkan ke sinyalnya ke kontrol bahan bakar itu akan lebih optimal dalam penggunaan bahan bakarnya. Namun demikian yang perlu dipahami oleh teman-teman semua bahwa flow pas dapur boleh berbeda, tapi tetap tidak boleh terlalu tinggi deviasinya, ya, toleransinya. Ya. Kalau terlalu tinggi perbedaannya antara satu pas dengan pas yang lain, ini juga ada konsekuensinya. Nanti bisa menyebabkan cup skinya akan alarm gitu ya, temperaturnya lebih tinggi gitu. Kemudian juga rentan terhadap kerusakan apabila ada gejolak-gejolak operasional. Artinya bisa cup tersebut bisa sagging atau bowing ya apabila ada gejolak operasional, misalnya ada kegagalan di pompa feed dan lain sebagainya. Kita boleh berbeda flow pas dapur ya dengan tujuan untuk menyamakan temperatur masing-masing coil outlet, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Jadi batasannya deviasinya itu kalau di best practice-nya itu sih sebenarnya cuma 1%. Tapi kalau berdasarkan pengalaman yang program APC itu kalau di CDU itu bisa deviasinya bisa sekitar 5% ya. Seperti itu Sabira. Tapi kalau misalnya di tempat kita insya Allah sih aman ya Pak, misalnya flow-nya juga perbedaannya tidak terlalu jauh, lalu untuk COT per pasnya juga mungkin sama lah ya Pak, hampir Ya, sama betul. ya Pak. Jadi dapur kita insya Allah masih dalam keadaan aman dan handal ya Pak, berarti kalau dilihat Amin dari ya, situ. semoga terus aman dapur Iya. kita Sabira. Iya, amin ya Pak, karena insya Allah manpower di kita juga sudah ini ya Pak, sudah tersertifikasi, sudah Iya bagus kan? lah Pak ya. Sebagian besar kan sudah pada ikut program BFO Iya. kan teman-teman kan? Ya karena saya kan baru aja sih Pak, jadi belum kepanggil nih ya, mungkin nantilah. Tapi sekarang jadi sudah dapat insight yang menarik dan seru banget ternyata teman-teman topik BFO ini. Ya. Oke, kita lanjut Pak. Setelah mengoptimalkan flow, itu apa lagi yang bisa dilakukan untuk optimasi dapur? Ya, masih ada satu materi lagi ya mengenai BFO, yaitu optimalkan proses kontrol ya. Ya, walaupun ini lebih banyak ke sistem instrumentasi ya. Jadi ya tidak salah kita untuk mengetahui juga bahwa sistem kontrol di dapur kita apa saja sih gitu kan. Kita furnace beroperasi hendaklah selalu instrumentasinya beroperasi pada posisi auto mode ya atau cascading ya. Itu untuk menghindari kelalaian ataupun keterlambatan operator ya dalam melakukan action ya, seperti itu. Jadi proses kontrol di sini sistem instrumentasinya itu secara garis besar ada 4 ya. Pertama adalah sensor ya. Sensor itu berfungsi memberi sinyal dari parameter yang diukur ya. Biasanya sensor berupa orifice, temperatur elemen, switch dan lain sebagainya.
Kemudian yang kedua transmitter. Transmitter ini menerjemahkan sinyal analog menjadi sinyal digital dan selanjutnya mengirimkan ke controller. Kalau transmitter ini bisa berupa integrator seperti itu. Kemudian controller. Controller ini dia melakukan komputasi terhadap selisih sinyal dan set point ya. Dan akan mengubahnya menjadi suatu informasi arus listrik 4 sampai 20 miliampere ya umumnya, dan digunakan untuk memerintahkan perubahan pada final element. Nah, final element di sini ini apa ini Sabira? Kalau di lapangan itu ya control valve itu. Ya, control valve. Control valve dia final element dia akan memberikan respon ya sesuai yang permintaan dari kontrol tadi. Mau bukaannya berapa, openingnya berapa, atau close berapa, seperti itu. Jadi yang utama adalah pertama pengendalian di COT yang di cascading dengan bahan bakar ya, baik dengan fuel oil maupun fuel gas ya. Nanti tinggal di switch di switch mode-nya seperti itu. Kemudian juga pas-pas dapur ya. Pas-pas dapur itu juga hendaknya posisinya auto ya untuk mengatur flow-nya. Jadi tidak di manual. Jadi seperti itu. Untuk secara garis besar proses kontrol. Oke Pak, jadi proses kontrol itu meliputi trip system, kontrol valve dan lain-lain gitu ya Pak. Tapi tahu saya itu di dapur kita 21F1 dan 21F2 itu ada BMS Pak. Nah, bisa jelaskan nggak Pak, BMS itu termasuk ke sistem kontrol juga kah Pak atau gimana? Ya, BMS ini masuklah di sistem kontrol kita ya. BMS itu adalah burner management system ya. BMS ini umumnya digunakan pada furnace yang mempunyai jumlah burner sedikit ya, di bawah daripada 4 atau 5 gitu, dan juga untuk boiler gitu. Pada sistem ini penyalaan api ya, ini untuk operasional BMS ini ya. Pada sistem penyalaan api akan dilakukan menurut sekuen ya, atau urutan yang sudah ditentukan. Apabila terjadi kegagalan penyalaan pada langkah tertentu, maka sistem akan kembali ke langkah awal ya, dan penyalaan dimulai dari langkah awal lagi, dari awal ya. Kemudian sistem tidak akan bekerja bila urutannya tidak sesuai dengan yang sudah diprogramkan. Jadi sebelumnya sudah diprogram ya, urutannya, square-nya, timernya dan lain sebagainya. Tujuan dari BMS ini yaitu untuk menghindari kesalahan manusia atau human error yang biasa sering terjadi juga gitu kan. Tidak bisa dihindari itu Pak, human error ya Pak. Dalam firing furnace maupun boiler. Jadi itu juga untuk menghindari terjadinya kegagalan penyalaan yang dapat nanti akan mengancam keselamatan manusia, peralatan maupun lingkungan. Jadi itu Mbak Sabira materi-materi BFO secara garis besarnya seperti itu ya, yang bisa saya sharingkan untuk kali ini. Oke ya Pak, berarti untuk BMS sendiri itu lebih ke sangat safety sih ya Pak, karena dia sangat-sangat saklek sequence dari awal sampai akhir penyalaan dapur gitu ya Pak. Ya. Dan untuk topik yang terakhir nih, instrumentasi nih, sepertinya memang banyak istilah-istilah yang baru mendengar nih, seperti cascading, auto dan lain-lain. Mungkin nanti next podcast kita bisa kali ya Pak bahas instrumentasi itu. Bisa Boleh, banget Pak, ya. Dari materi-materi BFO yang tadi, saya berterima kasih banyak Pak sudah sharing di sini, sharing knowledge sama saya, sama teman-teman yang lain. Terutama saya juga jadi tertarik banget untuk lebih mendalami BFO lagi nih Pak. Oke, ini pertanyaan terakhir nih dari saya. Harapan kedepannya untuk podcast kita ini gimana Pak? Harapannya saya berharap bahwa program ini terus berjalan ya, bahkan bisa jadi budaya yang kuat ya di bagian kita di ROC 1. Saya pengen lihat lebih banyak orang yang aktif untuk sharing ya, bukan cuma sisi teknis juga, mungkin juga nanti soft skill-nya juga ya, leadership dan pengalaman-pengalaman lainnya bisa di-sharingkan ya. Ilmu itu nggak ada habisnya kalau dibagi, malah kita merasa akan makin bertambah seperti itu. Jadi gitu Sabira. Betul, itu saya. semoga kita bisa
bagi manfaat banyak bagi orang lain ya Pak ya. Jadi dengan podcast ini kita bisa sharing ilmu sama teman-teman semua. Terutama ini memang topik yang sangat bagus sekali gitu yang akan kita bahas ke depannya. Oke, terima kasih Pak Ridan sudah ngobrol-ngobrol di sini. Tidak terasa kita mungkin sudah berapa setengah jam lebih mungkin ya Pak kita udah ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih atas waktunya dan juga ilmunya. Untuk teman-teman yang nonton podcast ini, semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman baik di lingkungan pekerjaan ataupun di kehidupan sehari-hari. Jangan lupa subscribe nih podcast kita biar nggak ketinggalan episode-episode selanjutnya karena kita bakal bahas banyak sekali hal-hal seru dan kita akan saling knowledge di sini. Oke, tetap semangat, terus belajar. Bye-bye semuanya. Dadah, terima kasih Sabira.